Tapi Ibu percaya bisa sebagai perempuan maju di Pilgub Banten ini siapa Insya ya? Allah, insya Allah, Iya, iya, iya. insya Allah saya akan dilantik dengan izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Minta doa dan izin dari ke Abu Yamu tadi. Iya, iya. Abah, ini mereka piwarang maju di Pilgub Banten, Abah kumaha ya? Kan kita minta saran. Iya. Kalau kita minta saran, mintalah kepada orang yang paham. Abah bilang sambil nyebrang aja, cek aing maju geus, ada tengah dengi masa bodoh amat. Tidak ada lagi kata-kata yang Banten, selalu saya kadang-kadang keliling ke sana sini, Banten jadi cibiran. Banten ini ya, Banten ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Pilgub Banten atau Pilkada Serentak akan digelar pada November 2024 sekitar tanggal 27. Sekarang sudah mulai menggeliat. Nah, banyak dinamika dan juga sejumlah nama bermunculan, nama-nama baru. Satu di antaranya adalah Ibu Ratu Ageng Ekawati. Bu Ageng Rekawati. Sekarang kita kedatangan beliau di studio tribunbanten.com. Langsung saja kita sapa beliau, siapa sih si Bu Ratu Ageng itu atau yang biasa dipanggil Bunda Reka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa Bu? Insya Allah. Insya Allah. Tapi masih seger Bu ya? Harus dong. Bu apa Bunda ini Bu? Bebas apa aja. Bunda ya. Kalau dipanggil Bunda ya, Bunda Reka gitu. Iya, biasanya kenapa dipanggil Bunda, padahal saya nggak begitu suka dipanggil Bunda karena kebiasaan anak-anak. Saya punya banyak anak-anak yang biasa manggil saya Bunda. Banyak anak-anak tuh gimana ceritanya Mas Bu? Banyak anak-anak asuh. Oh, anak asuh. Anak-anak yatim, piatu yang ya tiap minggu paling bareng sama saya. Itu aja. Jadi kebanyakan mereka panggil saya Bunda, mungkin terdengar Lebih lebih familiar. akrab. Jadi yang lain pada ikut-ikutan Bunda itu aja sih sebetulnya. Bunda Reka, bukan Bunda Ratu ya? Saya lebih suka dipanggil Reka, Pak. Kenapa Reka itu Bu? Ada filosofinya kah atau singkatannya atau apa gitu? Reka mudah-mudahan jadi sebuah doa karena nama adalah doa dari orang tua. Mudah-mudahan mampu menjadikan Banten ini sejahtera. Amin, amin, amin. Nah, Bunda ini sebagai ketua. Pelaksana harian Paguron Jalak Banten Nusantara. Nah, itu apa Bu Paguron itu? Sejak kapan Ibu jadi ketua harian itu? Paguron Jalak Banten Nusantara, Jalak Jamiatul Akhlak, jalankan lalakon amanah karuhun. Yang bergerak tentang syiar dakwah seni, budaya, dan sosial. Jadi yang di situ bukan hanya Hindu, Kristen, Buddha, Islam, tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya Banten, DKI, Jabar, Papua, tapi kita Nusantara. Dan PJBN juga sudah terbentuk di beberapa belahan negara. Oh, di luar negeri juga ada? Ada, di Malaysia ada, Thailand ada, di Singapura ada, di Brunei ada. Itu belajar apa Bu? Silat itu Bu? Di luar negeri? Di luar negeri mempromosikan budaya kita. Mempromosikan ya? Karena kita harus bangga sebagai putra Nusantara bahwa di Indonesia ini kekayaan budayanya sangat luar biasa. Nah itu Bu, kalau PJBN tuh kan sudah sampai luar negeri tuh. Siapa yang mendirikan dulu Bu? Pendirinya Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia, kebetulan beliau adalah orang tua saya. Oh, iya. Di Mekah Madinah pun ada. Berarti total ada berapa anggota? Yang sudah terbentuk di 30 provinsi 30 provinsi di Indonesia. Kalau anggotanya berapa Bu kira-kira? Untuk wilayah mana nih? Personal semua setelah total nih ada di Banten yang luar negeri tadi, berapa orang kira-kira yang di Peguron ini? Berdasarkan KTA ya, karena ada juga yang tidak ber-KTA. Betul. Berdasarkan KTA terakhir saya lihat ada hampir 4 juta. Hampir 4 juta orang? Hampir 4 juta. Banyak juga ya? Itu kan di seluruh Indonesia. Ya, di seluruh Indonesia. Itu yang belum tercatat yang nggak megang KTA gitu ya?
Yang itu yang ber-KTA, yang Yang asli. ber-KTA makanya kan ada juga yang belum ber-KTA itu kan. Betul. Luar biasa ini. Nah, Bunda, selain kesibukannya sebagai ketua harian peguruan tadi apa Bunda kesibukannya? Ya, penggiat sosial budaya Kegiatan aja, sosial budaya. berbaur dengan masyarakat, Oke. lebih mengamalkan apa yang diperintahkan orang tua dan guru-guru kita semua. Jadi lebih ke pastabukul khairat, Apa itu artinya Bunda? berlomba-lomba dalam Kebaikan. kebaikan. Nah Bunda, kalau kita di Kota Serang dan sekitarnya ini kan kita sudah menemukan beberapa baligo ini besar soal fotonya Bunda untuk maju dalam Pilgub Banten 2024 Bunda. Insya Allah. Itu betul Bunda ya? Pengen maju sebagai Pilgub Banten atau pengen dimajukan atau bagaimana Bunda? Ingin mensejahterakan masyarakat Banten. Ingin ngelihat Banten ini sejahtera, adil, makmur, merata. Sekarang belum Bunda, menurut Bunda? Karena saya penggiat sosial, saya sering banget berkunjung keliling-keliling wilayah sebelum sekarang ini ya, dari beberapa tahun yang lalu. Karena PJBN juga sering berkegiatan bakti sosial, terus bikin bedah rumah, dan apapun itulah gitu kan, termasuk tanggap bencana. Dan saya sudah ke pelosok-pelosok karena emang banyak juga kan anggota-anggota yang di sana, termasuk ada di Lebak Selatan, Pandeglang Selatan, di sana juga. Yang kalau saya dari Serang ke Jakarta butuh 1,5 jam. Tapi kalau saya ke wilayah saya sendiri yang ada di Banten, mungkin Lebak Selatan itu bisa sampai 5 jam. Pandeglang ujung juga sama kan. Dan dengan jarak tempuh yang jauh, dengan jalan yang luar biasa off-road banget gitu. Rumah di Pandeglang Bu ya? Bunda Saya ya? rumah di Pandeglang. Berarti pengen maju untuk tadi menghaluskan jalan gitu Bunda atau bagaimana Bunda? Kira-kira setelah keliling tadi kan jalannya jelek, akhirnya saya juga maju. Nah, Ya intinya gimana permintaan masyarakat aja, gimana permintaan masyarakat Banten. Karena siapalah Ratu Ageng Rekawati ini tanpa doa dan dukungan mereka semua. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya bisa dikenal orang dengan sebutan ini itu, ya itu berkat, semuanya berkat masyarakat Banten dan berkat doa mereka. Bunda Rika bisa nggak ceritain kalau bagaimana sih awal mulanya kemudian maju Pilgub Banten tuh ceritanya itu dari mana pertama kali Bunda? Saya juga bingung karena posisi saya lagi nggak ada di Indonesia. Wah, di mana tuh Bunda? Saya lagi ada kunjungan untuk PJBN, kebetulan lagi di Malaysia, di sana lagi ada acara. Tiba-tiba ada salah satu tokoh penceramah lah, tokoh agama dari Tangerang. Awalnya tuh Kiai Edi Sutisna Rasa, dia ketua majelis hikmah kalau nggak salah. Nah tiba-tiba dia minta saya maju untuk Banten. Dia langsung bikin videonya karena dia mungkin katanya mendapatkan hasil istiqoroh, dan jadi mungkin jadi latah ya ke beberapa ulama-ulama yang ada di Pandeglang juga. Ya termasuk kayak saya pas pulang minta doa dan izin ke Abuya Muhtadi. Ya, ya. Abah, ini mereka piwarang maju di Pilgub Banten, Abah kumaha ya? Kan kita minta saran. Ya. Kalau kita minta saran, mintalah kepada orang yang paham. Abah bilang sambil gebrak meja, cek aing maju geus, ada tengah dengi masa bodoh amat. Kan saya bilang, Abah beneran maju? Cek aing maju. Ayo udah bismillah. Saya masih belum ini. Itu kira-kira tahun berapa tuh Bunda? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya Bunda ya? Setahun yang lalu dan perjalanan ke sini. Orang tua mendukung nggak Bunda? Awalnya belum. Awalnya belum ya? Awalnya belum. Dia juga butuh proses. Nanti tidak menjawab, ini gimana tentang dukungan ini kan dari ormas, dari paguyuban, dari ulama-ulama yang minta, terus dari masyarakat juga yang awalnya mereka memberi dukungan dan memberi semangat itu mengumpulkan KTP, kartu KK gitu kan. Saya kayak pecah aja gitu kan, berjalan mengalir dan ya sampai sekarang. Ada pesan khusus nggak dari Abuya Muhtadi itu waktu Bunda bilang
atau tak saran untuk maju pilgub? Ya langsung dia bilang, "Cek aing maju," langsung dia baca Al-Fatihah, langsung doa. Oh, nggak ada pesan-pesan khusus dari beliau ya? Ya intinya, ya apapun itu kan harus amanah. Tapi Bunda merasa siap untuk maju betul? Saat masyarakat Banten memanggil, tidak ada kata tidak, kita harus siap. Nah Bunda kira-kira punya apa ini buat maju untuk pilgub? Kan kita tahu dalam kontestasi ini kan cukup berat ya, mau itu tenaga, waktu, biaya dan macam-macam. Ya. Sudah dipersiapkan semuanya Bunda? Berjalan seperti air mengalir saja. Nah Bunda apa yang mau ditawarkan nih untuk masyarakat Banten kalau maju pilgub? Atau saya kalau bisa kepilih jadi gubernur Banten, saya akan A, B, C, D. Kita nggak usah janji-janji, yang penting kita realisasikan. Saya ingin masyarakat Banten ini sejahtera, masyarakatnya modern, religius, tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan. Dan Banten ini kaya, luar biasa. Di kekayaan alamnya, kekayaan lautnya luar biasa, terus kekayaan bawah tanah, tambang semua ada di Banten. Iya. Dan pabrik terbesar di dunia ada di Cirebon. Luar biasa, Banten ini kaya. Tapi tingkat kemiskinan ada di Banten. Masyarakat yang paling tidak bahagia ada di Banten. Tingkat pengangguran tertinggi ada di Banten. Anak-anak stunting ada di Banten. Jalanan rusak, infrastruktur yang kurang baik ada di Banten. Berarti Bunda pengen mengubah semuanya ini? Tentunya bukan saya, semua masyarakat Semua Banten masyarakat. ingin Banten ini ada perubahan dan perbaikan. Bukan hanya keinginan saya. Iya. Semua pasti memimpikan seperti itu. Makanya saya pengen ada partisipasi masyarakat yang ingin sama-sama menjadi pejuang perubahan untuk Banten. Kalau bukan kita warga daerah Banten, anak benar-benar putra Banten, mau siapa yang membenahi Banten ini? Kenapa nggak Pandeglang dulu langsung ke Banten gitu? Nah, jawabannya, kenapa nggak nyalek dulu? Nah itu dia. Kenapa nggak nyabuk dulu? Saya belajar menjalankan amanah. Saya disuruhnya jadi calon gubernur Banten. Dengan segala pertimbangan, ya kalau kita niatnya baik, pandangan lurus. Jangan tengok kiri kanan. Ya apapun yang terjadi, saya yakin saya berada di posisi sekarang adalah kodrat iradat Allah yang paling terbaik. Jadi apapun yang terjadi, harus kita ridho menerima semua takdir Allah. Karena kuncinya, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus ridho menerima takdir Allah, baik takdir manis maupun takdir pahit. Keren gitu ya. Tapi Ibu kan nggak masuk parpol ya? Saya bukan orang politik dan saya bukan pengurus parpol. Tapi ada nggak yang sudah mulai penjajakan gitu Bu? Ada. Sudah ada? Ada, insya Allah ada. Itu parpolnya atau dari Ibunya yang kira-kira? Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Berarti nanti kalau kemungkinan untuk maju dalam pilgub, Ibu kira-kira masuk parpol nih kira-kira? Insya Allah, ya. Ya. Nah kalau misalnya maju, yang Ibu Bunda punya punya rencana itu yang mau jadi calon pendamping siapa Bunda? Untuk di pilgub Banten ini. Sudah disiapkan atau misalnya saya mau kira-kira namanya ini gitu kan buat wakil saya sebagai wakil saya gitu. Ya, tentunya siapapun, yang penting kita satu visi satu misi yang ingin membuat Banten ini lebih baik. Ya. Jadi harus seirama dong. Kalau Ibu diajak jadi wakil mau? Selagi itu untuk kebaikan Banten, kenapa tidak? Wakil gubernur. Mau jadi apapun. Karena saya bukan terlalu obsesi dengan pangkat jabatan. Obsesi saya ingin mensejahterakan masyarakat Banten. Ya. Jadi kewenangan kebijakannya itu jadikanlah pilar untuk masyarakat Banten. Pemimpin itu adalah pelayan dan kita harus siap menjadi pelayan. Kalau nanti nggak terpilih juga it's okay Bu. Qadar Allah, semua ketentuan Allah.
Nah, kalaupun maju, Bu, lawan yang paling berat tuh kira-kira dari nama-nama yang sudah muncul tuh siapa, Bu, kira-kira? Kalau saya selalu berpikir semua itu bukan lawan, tapi kawan. Semua pun putra daerah terbaik yang ingin berkontribusi untuk Banten. Jadi mereka bukan lawan, mereka adalah kawan yang ingin sama-sama mensejahterakan Banten. Iya, iya. Rival lah untuk berkompetisi. Kira-kira rival yang paling berat siapa? Jangan ada lawan lah. Ya, Rival. semuanya baik, semuanya orang baik. Kan kompetisi nih, Bu, kompetisi kan. Kompetisi, betul, saya paham ini kompetisi. Ada yang menang dan ada yang kalah, dan gubernur itu hanya satu, calonnya ada beberapa banyak. Iya. Saya paham itu. Tapi semuanya orang baik semua. Tapi Ibu percaya bisa sebagai perempuan maju di Pilgub Banten nih siapa Insya ya? Allah, insya Allah, Iya, iya, iya. insya Allah saya akan dilantik dengan izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ikhtiarnya sekarang sudah mulai apa, Bu, kira-kira? Apa yang Bu lakukan untuk kemudian menuju tadi, apa namanya. Ikhtiarnya, saya hanya melanjutkan kegiatan-kegiatan sosial saya, silaturahmi dengan masyarakat itu aja. Menerima undangan-undangan, usaha dan doa milik kita, tapi takdir milik Allah. Saya hanya berusaha meraih Allah dengan doa-doa yang terbaik dan selalu berusaha. Intinya kita itu menyerah bukan berarti pasrah, tapi terus berusaha dan berjuang untuk orang yang lebih banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau bisa membagi waktu ya antara misalnya nanti kegiatan sosial, politik sama keluarga itu bisa dibagi waktunya, Bu. Bisa lah, Selama ini udah berjalan seperti itu ya. bisa. Kalau Selama ini berjalan seperti itu biasa saja. Jadi dinikmatin. Karena saat kita bahagia itu melihat orang lain tersenyum. Saat kita bahagia melihat orang lain bahagia, itu ada kepuasan batin. nah, Bu, saya juga pengen tarik flashback. Kalau misalnya sudah ditanyain apa diminta seorang ulama tadi untuk maju pilgub, Ibu Istikharah tuh mintanya apa, Bu, kira-kira, Bu, waktu tahu bahwa kalau saya ditunjuk sebagai maju untuk pilgub. Nah, Ibu kan pasti juga memohon petunjuk ini, doa kan. Nah, kira-kira Ibu yang pikirkan Ibu apa waktu itu? Ketika, oh saya maju Banten, saya mantap juga. Oh karena A, B, C, D tadi. Jadi gini, karena pemimpin itu kan tanggung jawabnya dunia akhirat. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah jika Engkau lantik saya menjadi gubernur Banten, jadikanlah saya pemimpin yang amanah. Berarti kalau jika tidak, berarti saya tidak Allah rekomendasikan dan saya diselamatkan sama Allah. Ya, ya, ya. Mimpi apa, Ibu, soal Banten kira-kira nanti kalau Ibu punya mimpi apa soal Banten nih? Dalam 5 tahun ke depan kan? Saya percaya Banten ini bisa kemari Pahloh Jinawi, dan impiannya saya ingin menjadikan Banten ini luar biasa seperti keinginan para ulama-ulama menjadikan Banten baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan sesuai dengan cerita yang pernah ada tentang kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini menjadi suatu daerah yang dirindukan bukan hanya di wilayah Indonesia aja, bahkan di luar negeri. Jadi perdagangan terbesar, tempat yang indah. Kenapa kita nggak bisa mengembalikan ke era kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa saat dia memimpin? Bersama-sama, Bu, ya. Ya, Tugas bersama ya. tugas bersama kita untuk membangun Banten. Bukan hanya tugas pemimpin saja. Jadi tempat destinasi wisata yang luar biasa. Jadi tempat yang manusianya modern dan siap bersaing. Tidak ada lagi kata-kata yang Banten, selalu saya kadang-kadang keliling ke sana sini, Banten jadi cibiran. Banten ini ya, Banten ini ya. Oh, Banten yang tingkat kebahagiaannya sangat kurang gitu. Entah kenapa ya, wajar karena pengangguran tertinggi ada di Banten. Dan kemiskinan juga sama, pasti akan mengiringi. Iya, iya, iya. Bunda, pertanyaan terakhir, Bunda. Siap. Nomor 1 apa nomor 2, Bunda? Saya Bismillah nomor 1 loh. Oke. Oke, Bunda Rika, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Terus kemudian bisa Amin. berjuang mencapai apa Amin. yang diinginkan, Bunda. Amin, sama-sama. Doa yang terbaik juga buat semuanya. Terima Amin. kasih sudah diundang ke sini. Kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol bareng-bareng. Siap, sama-sama, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, itu dia obrolan kita bersama Bunda Rika. Rar.
RAR, RAR. Ratu Ageng Rat, Rakawati. oh RAR ya. Bunda RAR berarti. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.